الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والبسنا لباس عزك يا رب العالمين. Alhamdulillah kita telah sampai di pertemuan yang ke-22, dan di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai rukun Islam yang kelima, yaitu adalah berhaji ke Baitullah. Baik, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya haji adalah rukun Islam yang kelima berdasarkan hadis yang telah kita bahas sebelumnya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwa saja tiada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir, hajil bait, dan haji ke Baitullah. Dan keempat rukun Islam di awal telah kita bahas, yaitu syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, dan juga terakhir mari kita bahas adalah mengenai saum Ramadan. Dan rukun Islam yang terakhir ini, yang kelima, adalah haji ke Baitullah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ya, haji dan umroh itu hukumnya wajib menurut sebagian besar ulama ya. Hukum haji dan umroh adalah wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah bagi Allah lah atas manusia, Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji ke Baitullah barang siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Dan juga di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW eh, pernah bersabda, "Hujja'an abika wa tamir." Hujja'an abika wa tamir. Berhajilah untuk bapakmu dan umrohlah. Berhajilah untuk bapakmu dan umrohlah. Adapun umroh, dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa timmul hajja wal umrata lillah." Ya, dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai dalil untuk kewajiban haji dan umroh. Kemudian selanjutnya adalah haji dan umroh ini ya, hukumnya wajib, yaitu wajib ain, wajib ain atau fardu ain, yang dimana wajib atas setiap muslim dan tidak jatuh kewajibannya apabila dilakukan oleh sebagian muslim. Jadi wajib haji dan umroh ini adalah wajib aini, bukan wajib kifai. Nah, kita masuk ke dalam ya, pembahasan kata musannif rahimahullah taala, faslun, pasal yang baru, yajibul haji wal umrah, wajib haji dan umrah fil umri marratan, sekali seumur hidup ya. Umrah dan haji itu hukumnya wajib, namun wajibnya itu sekali seumur hidup. Nah, dari sini kita dapat eh, mengambil kesimpulan bahwasannya haji yang dilakukan kedua kali atau ketiga kalinya
maka haji tersebut hukumnya bukan wajib melainkan sunnah. Dan juga begitu eh, termasuk hukum umroh juga wajib hukumnya sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Umroh yang dilakukan berkali-kali, nah maka jatuhnya sunnah. Ya, bagaimana Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis al-hajju marratun. Al-hajju marratun. Haji itu wajib sekali seumur hidup. Ya, baik. Kepada siapa haji itu wajib? Haji itu wajib ya kepada alal muslimil hurri al mukallafi al mustati'i bima yusiluhu wa yarduhu ila watanih. Yaitu yang pertama wajib atas seorang muslim. Wajib atas seorang muslim. Kemudian al-hur yang merdeka. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya orang kafir, ya baik kafir asli atau kafir murtad, mereka eh, tidak sah, ya tidak sah apabila mereka melaksanakan haji atau umroh. Namun para ulama mengatakan bahwasannya orang kafir juga diperintah untuk melaksanakan haji dan umroh. Namun perintahnya itu sifatnya bukan perintah yang dimintai untuk dilaksanakan perbuatannya, namun perintah yang sifatnya itu sebagai celaan untuk mereka dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kalau seorang Muslim ketika ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya waqimus sholah, wahai orang-orang Muslim, wahai orang-orang Muslim dirikanlah sholat, maka perintah di situ ya kata para ulama adalah uh, khitabul mutalabah, ya khitabul mutalabah atau uh, perintah yang dimaksud untuk uh, diminta untuk melakukan perbuatannya. Jadi kita diminta untuk melaksanakan sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setiap kaum muslimin ya, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat. Jadi yang diperintah adalah perbuatannya. Adapun orang kafir, mereka juga ya mukhatabuna bi furu'i syara'i. Mereka diperintahkan juga untuk melaksanakan cabang-cabang ibadah yang ada pada syariat. Sebagaimana sholat, ya, zakat, saum dan juga haji. Namun, ya, mereka itu diperintah agar mereka mendapat dosa dari perintah tersebut dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata para ulama disebut dengan khitabul muaqabah. Ya, khitabul muaqabah atau uh, mereka itu diperintahkan untuk mengerjakan suatu ibadah padahal kalau mereka kerjakan pun tidak akan sah dikarenakan mereka bukan orang yang beriman, mereka bukan seorang muslim. Namun itu sebagai hinaan atau celaan bagi mereka dengan mereka diperintah untuk melaksanakan cabang-cabang ibadah dalam syariat, maka dosa-dosa mereka akan bertambah. Mereka akan disiksa dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, namun mereka kalaupun melaksanakan mereka tidak akan diterima. Nah, ya, kemudian juga tidak wajib bagi seorang hamba sahaya. Oleh karena itu haji hanya wajib dilakukan bagi orang-orang yang telah merdeka. Dikarenakan hamba sahaya mereka tidak memiliki diri mereka sendiri. Mereka dimiliki oleh tuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah al-mukallaf, ya, yaitu orang yang telah sampai kepada haddut taklif, yang termasuk dalam orang-orang yang dibebani syariat, yaitu orang yang telah balik dan juga orang yang berakal. Ya, maka dari itu anak kecil
dan juga orang gila, mereka tidak wajib untuk melaksanakan haji. Kemudian al-mustati'i bima yusiluhu wa yarudduhu ila watanih. Dan orang yang mampu, ya, orang yang mampu. Nah, kita biasa dengar bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu. Namun, apa sih yang dimaksud dengan mampu itu sendiri, ya? Batas ukuran kemampuan seseorang untuk dikatakan wajib berhaji itu apa? Nah, di sini Sayyid Abdullah menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan al-mustati' atau orang yang mampu itu adalah yang dia itu mempunyai, ya, eh, mempunyai eh, segala hal, ya, baik itu uang, materi, ya, ataupun kendaraan yang dapat menyampaikannya, ya, dari tempatnya ke Mekah, kemudian dan dia juga mendapatkan materi, ya, mempunyai materi yang dapat memulangkan dia dari Mekah ke kampungnya. Jadi dia punya biaya untuk pulang pergi, ya, dia punya biaya untuk pulang pergi. Nah, namun biaya itu fadilan an dainihi, ya, biayanya itu merupakan uang yang berlebih, ya, yang tidak terdapat padanya bagian dari hutang yang ia miliki. Jadi uang yang dipakai untuk melaksanakan haji dan umroh itu adalah uang yang benar-benar pure untuk haji dan umroh yang dapat eh, dipakai untuk berangkat untuk haji dan umroh. Fadilan an dainihi, ya, yang lebih dari yang tidak termasuk atau yang merupakan uang yang kelebihan dari hutangnya. Kalau dia punya uang, ya, misalnya cukup untuk haji dan umroh, namun apabila dia haji dan umroh maka dia tidak bisa membayar hutang kepada orang yang mengutanginya. Nah, maka pada keadaan ini orang tersebut tidak wajib untuk melaksanakan haji. Nah, namun yang wajib apabila misalnya dia memiliki uang untuk berhaji, ya, atau berumroh, dan dia juga mampu untuk membayar hutang kepada saudaranya apabila ia memiliki hutang. Nah, kalau keadaannya seperti ini maka dia tetap wajib haji. Dikarenakan uang yang dipakai untuk melaksanakan haji dan umroh itu tidak membuat ia tidak mampu untuk membayar hutang. Kemudian wa maskanihi, ya, dan juga biaya tempat tinggal, ya, tempat tinggalnya. Maskanihi wa kiswatihi, dan juga pakaiannya, al-laiqaini bih, yang layak. Jadi walaupun ia punya biaya untuk pulang pergi dari tempat tinggalnya ke Mekah, nah maka selain tadi uangnya itu masih eh, apa namanya berlebih dari hutangnya, namun harus berlebih juga dari uang untuk tempat tinggalnya, ya. Jadi tidak termasuk uang yang dipakai untuk pulang pergi itu untuk tempat tinggal dan juga untuk pakaiannya. Nah, batasannya adalah pakaian dan rumah yang layak. Misalnya, ya, misalnya kalau ada seorang yang dia memiliki harta yang cukup untuk digunakan untuk berangkat haji, namun apabila harta itu dia gunakan untuk berangkat haji, dia akan tinggal di tempat yang kurang layak misalnya. Dan juga dia akan menggunakan pakaian yang kurang layak, ya, kurang layak. Nah, maka pada saat ini, ya, pada dalam keadaan itu orang itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Orang itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kapan ia wajib melaksanakan ibadah haji? Apabila ia memiliki harta, namun harta tersebut tidak membuat ia eh, menggunakan pakaian atau baju yang atau rumah yang tidak layak. Namun tetap ia dapat tinggal di tempat yang layak dan juga memakai baju yang
layak dipakai. Nah, ukuran layaknya adalah eh, yaitu yang eh, mungkin dilihat dari segi adat ya, dari segi adat, dari segi urf itu memang layak dipakai oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau misalnya mungkin di masyarakat kita eh, misalnya kalau ada orang yang pakai baju baju yang eh, misalnya yang mungkin dari bahan yang jelek gitu sehingga mudah sobek, itu mungkin dianggap sebagai pakaian yang kurang layak, yang kualitas rendah misalnya. Nah, maka itu mungkin bisa jadi tolak ukur layak atau tidaknya suatu pakaian di urf kita ya, di adat kita, di kebiasaan kita. Begitu juga dengan rumah. Rumah misalnya yang biasanya misalnya dia mungkin dengan keluarganya dia bisa tinggal di rumah yang mungkin eh, memiliki dua kamar misalnya, memiliki dua kamar. Namun ketika ia dikarenakan ia ingin berangkat haji, maka ia mungkin pindah ke rumah yang mungkin hanya cukup untuk satu atau dua orang saja ya, lebih kecil ruangannya. Nah, dan itu tidak layak untuk dia dan keluarganya. Maka pada keadaan itu dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian wa mu'natiman alaihi mu'natuh, dan dia juga memiliki ya uang untuk uh, sebagai uh, nafkah untuk tanggungan yang menjadi tanggungannya. Jadi selain itu dia juga dapat memiliki harta selain untuk dipakai ibadah haji dan umroh, dia juga masih memiliki harta yang akan diberikan untuk keluarganya ketika ia meninggalkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi kalau dia misalnya ingin berangkat haji, dia memiliki harta yang cukup untuk berangkat haji atau umroh, namun ketika uangnya dia pakai, maka dia tidak mendapatkan harta lagi untuk memberikannya kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Nah, maka pada keadaan itu dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, muddata zahabihi wa iyabihi, dan seluruh itu ya biayanya itu yang di luar biaya haji dan umroh itu ya, itu dia apa namanya, jumlahnya ya itu sebagaimana waktu ia pergi berangkat untuk ibadah haji dan sampai pulangnya ya. Jadi misalnya kayak biaya nafkah biaya nafkah yang diberikan untuk keluarganya itu harus mencukupi dari ia berangkat menuju ke Mekah sampai ia pulang menuju ke tanah airnya. Maka tidak boleh kurang ya. Misalnya ia berangkat dari kampung halamannya untuk melaksanakan ibadah haji kira-kira 7 hari dan pulangnya juga 7 hari, totalnya 14 hari. Namun uang yang ia berikan untuk keluarganya sebagai eh, nafkah selama ia pergi melaksanakan haji dan umroh hanya mencukupi selama 10 hari saja ya. Maka dalam keadaan ini si orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ini, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji dikarenakan kurangnya harta yang ia akan berikan untuk keluarga yang ia tinggalkan selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai uh, rukun-rukun haji dan umroh. Nah, yang pertama rukun haji terlebih dahulu. Warkanul haji, dan rukun-rukun haji itu adalah yang pertama al-ihram, yaitu adalah ihram ya. Dan ihram di sini adalah maksudnya uh, an-niyatu uh, apa ad-dukhulu fin nusuk bin niyah, yaitu masuk ke dalam ibadah haji dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji.
ya, bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram belaka, namun eh, ketika kita ingin masuk untuk melaksanakan untuk memulai ya ibadah haji kita, maka kita dibarengi dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua adalah wal wuqufu bi Arafah, ya, dan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah juga termasuk dalam rukun haji. Nah, ya, wat tawafu bil bait. Kemudian tawaf di Ka'bah. Nah, dan tawaf di Ka'bah. Nah, tentu tawaf yang dimaksud di sini adalah tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah. Bukan tawaf kudum atau bukan tawaf wada, ya. Yang dimaksud dengan tawaf di sini adalah tawaf ifadah. Itu yang tawaf yang dilakukan pada tanggal eh, 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian wasa' dan sa'i, ya, baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah. Kemudian rukun selanjutnya adalah wal halq awi taksir, dan tahallul, ya, kalau bahasa kitanya tahallul, ya, dan mencukur rambut, ya, baik mencukur secara keseluruhan maupun mencukur sebagian rambut, ya, ketika ya melaksanakan ibadah haji. Kemudian wahia illal wuqufa arkanun lil umrah, dan hal-hal yang tadi disebutkan, ya, yang pertama adalah al-ihram, kemudian selanjutnya adalah al-wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, ya. Kemudian yang ketiga tawaf di Ka'bah. Kemudian yang keempat sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian juga mencukur rambut atau kita sebut dengan tahallul, ya, biasanya. Nah, itu semuanya adalah rukun umroh juga, ya, kecuali satu, yaitu wukuf di Arafah. Dikarenakan eh, umroh, pelaksanaan umroh itu tidak ada pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu adalah salah satu rentetan ibadah haji yang hanya dilakukan ketika seorang muslim sedang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, nah, jadi apa konsekuensinya, ya? Apa sih yang dimaksud dengan rukun haji ini? Nah, jadi rukun haji ini adalah yang apabila seorang meninggalkan, ya, salah satu rukun dari rukun-rukun haji ini, ya, maka eh, hal tersebut akan membuat hajinya tidak sah. Maka akan membuat hajinya tidak tidak sah. Misalnya ketika ia haji, ya, namun ia tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka hajinya tidak sah dikarenakan eh, wukuf di Arafah termasuk dalam rukun haji. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, eh, jadi rukun haji itu merupakan eh, ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sedang melaksanakan haji agar hajinya tidak agar haji yang dilaksanakan tidak batal, ya, atau agar haji yang dilaksanakan itu tetap sah hukumnya. Nah, ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan ihram? Ya, tadi yang saya sebutkan bahwasanya, ya, ihram tadi adalah berniat, untuk melaksanakan ibadah haji, ya, sambil kita memakai pakaian ihram dari mikot, ya, dari mikot. Tentunya mikot yang dimaksud adalah mikot mikot makani, mikot makani. Ya, adapun mikot zamani, ya, atau mikot waktu, itu telah kita ketahui bahwasannya waktu-waktu haji itu, ya, waktu-waktu haji itu dimulai dari bulan Syawal, ya, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu termasuk dalam mikot zamani atau waktu-waktu dilaksanakannya ibadah haji.
Nah, jadi kalau misalnya ada seorang yang berniat melaksanakan ibadah haji, namun dia niat ihramnya dilaksanakan dari bulan Sya'ban misalnya, dari bulan Sya'ban, maka niat ihramnya itu tidak sah. Maka niat ihramnya itu tidak sah. Atau dia telah berniatnya sesuai dengan eh, mikot zamaninya atau waktu untuk dia berniat untuk melaksanakan ihram. Namun mikot makaninya tidak tepat. Ya, dia tidak berniat untuk melaksanakan haji sesuai dengan mikot yang telah ditentukan oleh eh, Rasulullah SAW. Misalnya kalau penduduk Mekah, ya mikotnya adalah kota Mekah itu sendiri. Ya, kemudian kalau penduduk Madinah misalnya, mikotnya adalah Zulhulaifah atau di zaman sekarang dikenal dengan Bir Ali, ya. Kemudian untuk orang-orang penduduk Yaman, ya mikotnya adalah Yalamlam misalnya. Ya. Kemudian eh, untuk penduduk Syam misalnya dari Jufah misalnya, ya. Kemudian eh, dari eh, Masyrik misalnya, mikotnya itu adalah kota Al-Atiq, ya, Al-Aqiq, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita ketika ingin menghadirkan, ya, niat haji dan umroh ketika ihram harus sesuai dengan mikot zamaninya dan mikot makaninya. Tentunya orang-orang, ya, sudah tahu bahwasanya mikot zamaninya itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Namun mungkin sebagian orang belum mengetahui mikot-mikot makani dari eh, pelaksanaan haji dan umroh. Nah, kemudian wukuf di Arafah yang kedua, ya. Dan wukuf di Arafah ini itu sebagaimana yang tadi dijelaskan adalah hukumnya, ya, termasuk rukun haji yang apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Nah, kapan wukuf di Arafah dilakukan? Yaitu pada tanggal ke-9 Zulhijjah setelah zawal, ya, setelah zawal sampai terbenamnya matahari. Sampai sebelum waktu fajar di tanggal 10 10 Zulhijjah. Sampai eh, sebelum waktu fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ketika seorang eh, melaksanakan wukuf di Arafah, maka yang pertama dia hendaknya ketika wukuf harus berada di tanah Arafah, ya, harus berada di tanah Arafah, bukan di luar Arafah. Ya, barang siapa yang wukuf namun wukufnya bukan di tanah Arafah, ya, maka hajinya tidak sah. Maka hajinya tidak sah. Nah, nah kemudian eh, waktu minimal ia wukuf, ya, waktu minimal ia wukuf adalah, ya, sekitar eh, atau menurut sebagian ulama itu waktunya sebentar. Selama ia berdiam di Arafah sebentar, kemudian dia balik lagi, ya, maka itu telah dihitung sebagai wukuf di Arafah. Nah, bahkan sebagian orang misalnya ketika dalam keadaan sakit, kadang ketika sebagian orang sedang melaksanakan haji kemudian sakit. Nah, agar hajinya tetap sah, maka biasanya beberapa pihak rumah sakit itu membawa orang yang sakit tersebut, ya, ke tanah Arafah untuk wukuf, ya. Tadi waktu yang ditentukan, ya, di antara eh, terbenamnya di antara tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah sampai
sebelum terbitnya fajar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, walaupun hanya sebentar. Nah, maka ketika ia telah hadir di waktu itu untuk wukuf, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit, maka hajinya tetap tetap sah. Nah, kemudian wa tawafu bil bait, dan tawaf di Baitullah. Ya, tentunya yang dimaksud tawaf di sini adalah tawaf ifadah. Nah, tentunya ya eh tawaf yang dimaksud di sini adalah tawaf ifadah. Ya, dalil dari kewajiban tawaf ifadah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal yattawafu bil baitil atiq, ya. Dan hendaklah mereka bertawaf di Baitullah, ya, yang mulia. Nah, dan disyaratkan ketika ia memulai tawaf di Baitullah, ya, tawaf ifadah, maka dilaksanakan setelah ihram dan wukuf. Setelah ihram dan wukuf. Nah, apabila ia melaksanakan tawaf ifadah namun dia belum melaksanakan ihram, ya, atau bahkan belum wukuf di Arafah, maka tawaf ifadahnya tidak tidak sah. Tawaf ifadahnya tidak sah. Nah, tentunya apa namanya? Ketika ia tawaf, ya, dia sambil melaksanakan zikir-zikir kepada Allah, sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya. Kemudian apabila dia telah sampai di rukun Hajar Aswad, maka dia eh, mengangkat tangannya apabila ia jauh dari Hajar Aswad sebagai isyarat bahwasanya dia mencium Hajar Aswad, atau yang dekat bisa menyentuhnya dan menciumnya, ya, ketika telah sampai di rukun Hajar Aswad. Dan uh, tawaf dilakukan selama 7 kali putaran, ya, dilakukan selama 7 kali putaran, dan disunahkan uh, ketika putaran keempat sampai ketujuhnya dia berlari-lari kecil, ya, berlari-lari kecil. Nah, kemudian selanjutnya adalah uh, wasa'yu baina Safa wal Marwah, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan ya, sa'i ini biasanya dilakukan setelah melaksanakan tawaf, ya, setelah melaksanakan tawaf. Nah, namun biasanya sa'i dilakukan setelah melaksanakan eh, tawaf kudum, ya, tawaf kudum yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika seorang baru sampai di Mekah, ya, baru sampai di Mekah, dan dia melaksanakan tawaf itu biasanya ya di tanggal 8 Zulhijjah, atau mungkin bisa diakhirkan setelah melaksanakan tawaf ifadah, maka dibolehkan. Ya, dan sama, ya, saya juga dilaksanakan 7 kali putaran dari Safa sampai ke Marwah. Dan dalil bahwasannya sa'i itu merupakan rukun haji adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, ya, wahai manusia sekalian, laksanakanlah sa'i karena sungguhnya sa'i itu telah ditetapkan atas kalian. Dan eh, selanjutnya adalah wal haq awit taksir, yaitu memotong, mencukur seluruh rambut atau sebagian rambut. Dan tentunya mencukur seluruh rambut itu lebih afdol daripada mencukur sebagian rambut. Dikatakan Rasulullah SAW pernah berdoa, ya, Rasulullah pernah berdoa, eh, Allahumma gfir lil muhalliqin, Allahumma gfir lil muhalliqin sebanyak 3 kali. Kemudian eh, yang terakhirnya baru Rasulullah berdoa,
Allahumma ighfir lil muqassirin, ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mencukur rambutnya secara habis banyak 3 kali. Kemudian terakhir baru Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menyukur rambutnya, ya, walaupun cuma sedikit. Nah, dan tentunya menyukur rambut yang paling minimal adalah mencukur sebagiannya, ya, sebagiannya. Dan yang paling maksimal adalah mencukur seluruhnya. Dan eh, disyaratkan mencukur rambut itu dilaksanakan setelah ia melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ya, pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ya. Dan ukuran paling minimal dari mencukur rambut itu, ya, paling sedikit adalah kata Al-Imam Ar-Romli, itu sekitar 3 helai rambut. Itu ukuran paling sedikitnya. Baik dengan cara dicabut, ya, atau digunting, atau bahkan dibakar, maka telah mendapatkan, ya, eh, keabsahan dari melakukan tahalul tersebut, ya, telah sah, walaupun dengan cara dicabut atau digunting atau dibakar. Nah, dan bagi orang yang ketika melaksanakan haji dia tidak memiliki rambut, maka disunnahkan, ya, untuk eh, mengisyaratkan, ya, dengan pisau cukur, ya, dan dia menggerakkannya di kepalanya seakan-akan sedang mencukur sebagai bentuk isyarat bahwasanya dia telah melaksanakan tahallul. Bahwasanya dia telah melaksanakan tahallul bagi orang yang tidak memiliki rambut. Nah, kemudian eh, tadi, ya, telah disebutkan bahwasanya rukun-rukun yang tadi disebutkan juga termasuk rukun umroh kecuali satu, kecuali wukuf di Arafah. Nah, kemudian eh, Said Abdullah berkata, walihadihi, dan walihadil arkani, dan untuk rukun-rukun yang tadi disebutkan, furudun wa syurutun, ya, berapa kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat la budda min mura'atiha, ya, yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan. Tentunya di kitab ini tidak dibahas secara mendetail dikarenakan, ya, sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya kitab Sulam Mutawfiq ini dibuat, ya, disusun untuk eh, kaum muslimin yang masih pemula dalam mempelajari agamanya. Jadi apabila kita ingin mengetahui lebih detailnya, kita bisa merujuk ke kitab-kitab yang lebih lebih tinggi tingkatannya. Wa haruma ala man ahrama tibun, dan diharamkan, ya, haram hukumnya bagi yang telah berihram tibun, ya, memakai wangi-wangian, memakai minyak wangi, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun misalnya baik digunakan di badannya atau di bajunya, ya, atau mungkin di makanan atau di minumannya. Nah, maka haram hukumnya memakai wangian. Selain itu, waduh nurasin walihyatin, dan memakai, ya, meminyaki rambut dan jenggot, ya. Maka tidak boleh ketika melaksanakan umroh kita memakai minyak rambut ataupun jenggot. Nah, kemudian wa izalatu zufrin wa sya'rin, ya, dan juga menghilangkan kuku atau mencukur kuku, memotong kuku, dan mencukur mencukur rambut sebelum waktu tahallul, ya, sebelum waktu tahallul. Maka tidak boleh kita mencabut rambut atau memotong kuku ketika kita telah melaksanakan ihram, ya. Kemudian selanjutnya wajima, dan juga diharamkan untuk melakukan jima antara antara pasangan suami istri, ya, ketika melaksanakan haji atau umroh. Muqaddimatuhu, dan juga muqaddimah jima, ya, seperti misalnya bersentuhan,
bersentuhan yang mengundang syahwat ya, atau berciuman misalnya, atau dan lain sebagainya dalam hal-hal yang membawa kepada perbuatan jima'. Kemudian waktu nikah, dan juga diharamkan untuk melaksanakan akad nikah ketika ia sedang melaksanakan ihram. Kemudian selanjutnya wasiyadu saydin, dan juga berburu hewan buruan, ma'kulit bariyin, yang dimakan, yang hewan tersebut termasuk hewan darat. Ya, jadi tidak boleh kita ketika sedang ihram kita berburu hewan untuk dimakan, hewan tersebut, dan hewan tersebut termasuk hewan darat. Adapun hewan bahari atau hewan laut maka boleh, dibolehkan. Kemudian wa ala rajulin, dan untuk laki-laki ya, satru ra'sihi, diharamkan untuk menutup kepalanya. Diharamkan untuk menutup kepalanya yang eh, biasa dianggap sebagai penutup kepala. Contohnya seperti peci misalnya ya, peci ya, atau misalnya topi dan lain sebagainya. Nah, namun selama eh, apabila hal tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kepalanya ya, maka dibolehkan ya. Seperti misalnya menggunakan payung misalnya yang tidak bersentuhan langsung dengan kepalanya, atau biasanya menggunakan, kalau misalnya dalam keadaan saking panasnya, biasanya orang sedang melaksanakan haji itu memakai eh, koran atau apa itu yang ditaruh di atas kepalanya agar tidak kepanasan. Maka hal tersebut masih dibolehkan. Namun yang menutupi langsung kepala maka tidak dibolehkan. Nah, kemudian walubsu mukhitin, dan memakai pakaian yang dijahit ya, memakai pakaian yang dijahit yang apa namanya? Misalnya seperti baju kita ya yang biasa kita pakai sehari-hari, itu merupakan pakaian yang dijahit yang memiliki eh, lubang untuk dimasukkan ke dalam tangan ya. Kemudian celana yang memiliki lubang untuk dimasukkan ke kaki ya. Adapun pakaian ihram maka itu tidak termasuk dalam pakaian yang dijahit ya. Kemudian wa 'alaiha, dan atas perempuan ya, satru wajhiha wa qafazin. Maka diharamkan untuk perempuan untuk menutup wajahnya. Maka diharamkan untuk perempuan untuk menutup wajahnya, dan juga untuk memakai sarung tangan. Tidak boleh bagi perempuan yang sedang melaksanakan haji atau umroh ya, yang sedang ihram, maka dia diharamkan untuk memakai penutup muka atau cadar, dan juga memakai sarung tangan. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat, barang siapa yang melakukan suatu dari hal-hal yang diharamkan tadi yang disebutkan, fa'alaihil itsmu wal kafarah, maka baginya dosa dan kafarat. Dan kafarat eh, yang dimaksud adalah fidyah ya, fidyah untuk membayar dam. Nah, ya. Wa yazidul jima'u bil ifsad, dan untuk jima' ya, pelanggaran jima' tadi, maka ditambahkan satu hal ya, yaitu ifsad, rusaknya hajinya ya, rusaknya hajinya idza kana qabla tahallulain, apabila dilakukan sebelum tahallul kedua ya, apabila dilakukan jima tersebut sebelum tahallul kedua. Wujubul qada'i fauran, dan wajib mengkodok ya haji ya yang rusak tersebut di tahun depan secara segera
Ya, jadi misalnya kalau ada seorang yang melakukan jima ketika haji, ketika berihram, maka hajinya rusak dan dia wajib mengulangi haji tersebut ya segera di tahun yang akan datang. Di tahun yang akan datang. Ketika dia menemukan harta lagi untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut sebagai pengganti dari eh, haji yang telah ia rusak ya wa itmamul fasid dan sebagai penyempurna dari haji yang telah ia rusak di tahun sebelumnya. Nah, wa yajibu an yuhrima minal miqat dan wajib berihram dari miqat. Wa fil haji mabitun musdalifah. Wa fil haji mabitun musdalifah dan di dalam haji ya ada mabit di Muzdalifah yang termasuk dalam wajibatul haji ya, kewajiban haji. Kemudian wa Minah dan juga mabit di Minah. Wa ramyu jamratil aqabah dan melempar jumrah aqabah yauman nahri yaitu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wa ramyul jamaratit salat dan melempar 3 jumrah ya. Jumrah ya, ula, wusta dan juga jumrah aqabah ya. Kemudian uh, wa ramyul jamrat as-salat ayyam tasyrik dan melempar 3 jumrah yang tadi disebutkan ya pada hari-hari tasyrik. Dan hari-hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Namun apabila ia termasuk nafar awal, maka dia hanya melaksanakannya sampai tanggal 12 bulan Dzulhijjah. Kemudian tawaful wada' dan juga tawaf wada' ya, tawaf perpisahan sebelumnya meninggalkan tanah haram ya, sebelum meninggalkan kota Mekah. Wa yahrumu saydul haramain dan diharamkan untuk ya berburu hewan buruan yang ada di tanah haram. Wa nabatuhuma ya dan juga tanaman-tanaman yang ada di tanah haram yaitu Mekah dan Madinah ala muhrimin wa halalin. Baik bagi orang yang sedang ihram ataupun orang yang sedang tidak ihram. Wa tazidu Makkah biwujubil fidyah. Nah, dan adapun untuk kota Mekah, maka ditambahkan satu hal itu wajibnya membayar fidyah ya bagi yang melakukan hal tersebut ya berburu hewan buruan di tanah haram Mekki ya di Mekah atau mencabut tanaman Mekah maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Nah, ya itulah tadi ya beberapa pembahasan hukum-hukum berkaitan tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh ya secara ringkas dan singkat dikarenakan kitab ini hanya berisi poin-poin penting yang wajib bagi setiap muslim mengetahuinya dari rukun-rukun Islam yang wajib ia pelajari. Nah, ya, mungkin itu saja materi kita pada malam hari ini. Ya, apabila ada suatu hal yang ingin ditanyakan, silakan. Namun apabila tidak ada, maka kita akan langsung tutup. Nah, ya, kalau tidak ada, kita langsung tutup. Ya, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga dimengerti. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki bagi kita semua yang hadir di majelis ini agar kita bisa mengunjungi baik mengunjungi Makkah ya untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh dan juga mengunjungi
Madinah ya untuk mengunjungi masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa Wih, barakallahu fikum. jazakallah khairan Ustaz. Wa yakum wa yakum. Terima kasih. Izin keluar.